Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan laporan tentang PKL yang judulnya pembuatan aplikasi jual beli ikan online berbasis website. Nama saya Erman Alfajrin, kelas 12 RPL 2. Konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Tempat PKL PP Cikidang, Pangandaran. Lanjut ke hal-hal. Di hal-hal ada 5, yaitu deskripsi kegiatan, alat dan bahan, tahapan pengerjaan, hasil yang diperoleh, kendala dan solusi selama PKL. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Kegiatan jual beli ikan secara online di PP Cikidang dilakukan dengan memanfaatkan platform digital untuk memudahkan proses transaksi antara nelayan, pedagang, dan pembeli. Nelayan atau pedagang mengunggah informasi jenis ikan, harga, dan ketersediaan melalui aplikasi atau media online. Pembeli kemudian dapat memilih, memesan, dan melakukan pembayaran secara daring. Setelah transaksi selesai, ikan dikemas dan dikirim sesuai pesanan. Sistem ini mempermudah akses pembeli, mempercepat proses jual beli, serta mendukung pemasaran hasil tangkapan secara lebih luas dan efisien. Yang kedua, itu ada alat dan bahan. Di alat dan bahan ada laptop, merek Lenovo, mouse, koneksi internet, perangkat pendukung, web browser atau Chrome, Visual Studio Code, dan SAMPP. Lanjut ke yang 3, tahapan pengerjaan. Dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan sistem melalui wawancara dan pengamat proses pengaduan di instansi. Setelah kebutuhan terkumpul, merancang alur sistem, pembuatan flowchart, IRD, serta desain tampil aplikasi. Tahap berikutnya adalah membangun database, lalu mengembangkan aplikasi. Mulai dari fitur login, formulir pengaduan, hingga dashboard mengelola data. Setelah pengembangan selesai, aplikasi diuji memastikan seluruh fitur bekerja dengan baik. Kemudian dilakukan revisi sesuai arahan pembimbing. Tahapan terakhir adalah menyusun dokumentasi serta membuat dan mempresentasikan hasil proyek kepada pihak instansi. Lanjut, hasil yang dicapai. Algoritma admin. Yang pertama, mulai masuk ke login. Login, admin memasukkan username dan password. Jika benar, maka akan diarahkan ke dashboard. Dan jika salah, tampilkan pesan error. Lanjut ke dashboard. Tampilkan ringkasan, yaitu ada total produk, total pesanan, pesanan baru, dan pendapatan. Pilihan menu yaitu ada 4, produk, pesanan, laporan, dan logout. Yaitu ada kelola produk, tampilkan daftar produk, dan aksi. Lalu tambah, admin isi data, dan lalu simpan. Edit, pilihan produk, ubah, lalu simpan. Ada hapus, konfirmasi, hapus produk. Kelola pesanan, tampilkan daftar pesanan. Aksi, update status, pilih pesanan, ubah status. Hapus, konfirmasi hapus pesanan, laporan penjualan. Pilih rentang tanggal, tampilkan laporan, klik cetak PDF, lalu logout. Admin klik logout, hapus session,
arahkan ke login, dan selesai. Lanjut ke algoritma pelanggannya. Algoritma pelanggan, pertama login ke pelanggan. Pelanggan memasukkan username dan password. Sistem memverifikasi kredensial. Jika benar, masuk ke dashboard pelanggan. Dan jika salah, tampilkan pesan error. Dashboard pelanggan. Tampilkan produk yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Pelanggan dapat memilih produk untuk lihat detail. Pelanggan dapat memilih produk untuk, yaitu lihat detail, pesanan produk, pesan sekarang, pesan produk. Pelanggan memilih produk dan mengisi detail seperti berat. Pesanan disimpan dalam database dan menunggu konfirmasi. Riwayat pesanan. Pelanggan dapat melihat daftar pesanan sebelumnya, melihat status pesanan baru, diproses, atau selesai. Langsung logout. Pelanggan dapat klik logout. Sistem menghapus session dan kembali ke halaman login. Lanjut ke flowchart login. Yang pertama, mulai. Lalu admin input username dan password. Cocokkan database-nya. Jika tidak, menampilkan pesan error. Dan nanti kalau misal udah cocok database-nya, lanjut ya menampilkan dashboard admin. Yaitu ada pilihan menu, produk, pesanan, laporan. Dan ada juga menampilkan ringkasan total produk, total pesanan, pesanan baru, dan pendapatan. Dan yang menampilkan dashboard admin, masuk bisa lihat kelola produk, menampilkan data, dan aksi. Lanjut ke jika tidak, bisa tambah ke edit, hapus, dan kelola. Tambah admin diisi, edit, pilih produk, ubah simpan, hapus produk, kelola daftar pesanan, dan lalu simpan perubahan, dan logout. Selesai. Flowchart pelanggan. Yang pertama, mulai. Pelanggan memasukkan username dan password. Sistem memverifikasi. Jika tampilan error, maka akan kembali ke pelanggan memasukkan username dan password. Jika benar, maka masuk ke dashboard pelanggan. Tampilan produk yang tersedia, lihat produk, pesan sekarang, pesan produk, memilih produk. Lalu menu konfirmasi, lihat pesanan baru, logout, dan selesai. Lanjut ke yang IRD. IRD ada 3 tabel, produk, pesanan, dan pelanggan. Yang pertama, produk. Ada 5 atribut, yaitu admin, nama, harga, deskripsi, dan gambar. Lanjut ke pesanan. Pesanan ada 6 atribut. Yang pertama, ID, pelanggan, ID, produk ID, berat, total harga, nama pembeli, status, created ad. Lanjut ke pelanggan. Tabel pelanggan ada 7 atribut. Yang pertama, ID, username, password,
nama, alamat, nomor HP, created ad. Pelanggan memesan pesanan, lalu pesanan mencatat produk. Lanjut ke skema tabel. Skema tabel ada 4 tabel, yaitu admin, produk, pesanan, dan pelanggan. Yaitu yang pertama tabel admin. Di dalamnya ada 3 atribut. Yang pertama ID, INT-nya 11, lalu username, varchar 50, password varchar 255. Lanjut ke tabel produk. Di dalamnya ada 5 atribut. Yang pertama ID, INT, integer 11, nama, varchar 100, harga, INT 11, deskripsi, teks, gambar, varchar 255. Lanjut ke tabel pesanan. Yaitu ada 9 atribut. Yang pertama ID, INT 11, pelanggan, ID, INT integer 11, produk, ID, INT 11, berat, load, total harga, INT 11, nama pembeli, varchar 100, alamat, teks, status, enum, baru, diproses, selesai. Created ad, timestamp. Lanjut ke tabel pelanggan. Yaitu ada 7 atribut. Yang pertama ID INT 11, username varchar 50, password varchar 255, nama varchar 100, alamat teks, nomor HP varchar 20, created ad, timestamp. Yaitu skema tabelnya. Kita lanjut ke yang diperoleh, hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh, kegiatan PKL menghasilkan peningkatan pemahaman mengenai proses kerja di PPI Cikidang Pangandaran, khususnya dalam pendataan dan transaksi jual beli ikan. Selama PKL berhasil dibuat aplikasi website jual beli ikan yang meliputi fitur pendataan ikan, informasi harga, pengelolaan stok, dan dashboard admin. Selain itu, kemampuan dalam mengelola database, memperbaiki program, merancang antarmuka, serta melakukan pengujian aplikasi turut meningkat. Keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan menyusun dokumentasi juga. Perkembangan selama pelaksanaan PKL. Itu hasil yang diperoleh. Lanjut, kendala dan solusi selama PKL. Kendala yang dihadapi selama PKL meliputi penyesuaian terhadap proses operasional di PPI, serta keterbatasan waktu dalam menyelesaikan fitur aplikasi. Solusi yang dilakukannya itu berkoordinasi dengan pembimbing, mengatur waktu pengerjaan secara terstruktur, melakukan pengecekan ulang program, serta memperbaiki kesalahan secara bertahap agar aplikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan. Itu kendala dan solusi selama PKL. Terima kasih. Dan ini proyek saya. Pertama-tama, kita kalau belum punya akun, daftar terlebih daftar pesanan.
Lanjut ke registrasi pelanggan. Kita masukkan nama. Misal contoh namanya Bagus. Nama lengkap, alamat lengkap, Pangandaran. Nomor HP aktif. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Username-nya Bagus. Bagus 1. Kita masukkan passwordnya. Bagus 1, 2, 3. Misal. Langsung kita daftar sekarang. Registrasi berhasil, silakan login. Masukkan username yang tadi karena sudah daftar. Dan masukkan passwordnya. Kalau sudah, login sekarang. Dan di sini Bagus bisa membeli ikan. Lihat detail. Pesan sekarang. Contohnya Bagus membeli produk namanya ikan bandeng. Harga per kilo 10.000. Kalau beli 2 otomatis harga 20.000. Kalau beli 3 30.000. Contohnya mau membeli 3 kilo total harga 30.000. Konfirmasi pesanan. Pesanan dibuat. Menunggu nanti bisa lihat di admin. Riwayat pesanan. Logout. Kita kembali ke admin. Karena kita sudah mempunyai akun admin, kita masukkan admin. Masuk ke admin. Wih, salah ternyata guys. Lah, admin. Oh, salah lagi. Maaf guys, lupa. Masuk ke admin. Dan kita bisa lihat ada dashboard admin. Total produknya 1. Total pesanannya 2. Pesanan baru 1. Total produknya 1 karena belum ditambahin. Nanti bisa lihat dashboard, ada kelola produk, bisa tambahkan, yaitu ada nama produk, harga, deskripsi, dan tambahkan gambar. Masuk ke data pesanan. Data pesanan ada Bagus. Ada pelanggannya benar kan yang kayak tadi, Bagus, nomor HP 123, produk bandeng, berat 3, total harga 30.000. Alamatnya Pangandaran. Status baru. Bisa proses, selesai, dan juga bisa dihapus. Tuh, proses, hapus. Data pesanan. Sedangkan kita lanjut ke laporan penjualan. Nanti kalau laporan penjualan ada tanggalnya, bisa cetak PDF. Kayak gini, nanti produk pelanggan, produk berat, total status, bisa. Contoh, kita logout. Balik lagi ke yang Bagus. Yang pertama, daftar ikan tersedia.
Let detail tuh. Pesan sekarang. Berat. Misalnya membeli yang banyak. 7. Berarti harganya 70.000. Konfir pesanan. Pesanan berhasil dibuat. Lewat pesanan. Logout. Set. Kita lanjut. Masukkan ke admin lagi ya. Admin. PW-nya 1, 2, 3. Login sekarang. Tuh. Ada total produk, total pesanan, pesanan baru. Omset, total omset masih 0. Lanjut ke kelola produk. Bisa menambahkan produk. Bisa ada tambah produk, ada nama, harga, deskripsi. Lanjut ke total pesanan. Tuh, bisa diproses, selesai, dan juga hapus. Di sini bisa melihat laporan penjualan, ada tanggalnya. Fitur. Kita bisa cetak PDF. Tuh, laporan penjualan toko ikan. Bisa dicetak ini. Kita lanjut lagi. Kalau sudah, logout. Dan balik lagi ke login. Itu saja mungkin dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.